Bisa dibesarin itunya, PowerPoint-nya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya jika nanti cara pandang saya yang outsider menyakitkan gitu ya. Ya, saya berusaha untuk menjadi falsifikasi di sini. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat bertemu teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada dari Kalimantan. Tampaknya tadi saya sudah menemukan teman Kalimantan dari UIN Banjarmasin ikut hadir, mendengarkan cerita ini ya. Saya mengambil cerita dengan bahasa sama ya, filsafat Islam dalam konstruksi keilmuan Pupi, sebuah, saya kasih warna merah, sebuah upaya falsifikasi ya. Lanjut Pak, kenapa saya sebut dengan falsifikasi? Karena bagi saya Fakultas Usuluddin ini memiliki visi filsafat yang masih mempertahankan something gitu loh ya, unggul dan terkemuka dalam gitu. Jadi dia ingin berupaya bertahan ya pada satu nilai tertentu yang dikonservasinya gitu ya. Dan ini saya ambil dari websitenya Akidah Filsafat. Nah dari sini lanjut Pak. Saya ingin mengurai dan membandingkan bagaimana di Oxford University pun punya ya filsafat dan teologi. Nah, coba bandingkan sedikit di situ. Ada satu kata kunci yang menurut saya menarik ya. Fakultas ini diupayakan untuk understanding and assessing the intellectual claim ya of religion. Ingat di situ ya. Berupaya untuk memahami dan selalu melakukan eh, pemapanan klaim-klaim intelektual dari agama. Untuk studi filsafat di fakultas ini ditujukan untuk melakukan analytic rigor and the ability to criticize ya and the reason logically. Didorong untuk menemukan kekritisannya seperti hanya watak filsafat tentunya. Dan untuk teologinya diupayakan untuk understanding of this intellectual underpinning of the religious tradition of the social and the cultural context for religious belief practice. Nah, itu bahasa yang menurut saya cukup inspiratif. Jadi, filsafat ini sepertinya bukan untuk mempertahankan akidah, ya. Jadi, bukan untuk mempertahankan tradisi keislaman. Justru filsafat ini sebagaimana wataknya, dia mengkritisai. Nah, setelah saya coba amati mata kuliah di program API, lebih banyak mata kuliah yang sifatnya hanya pengenalan, tidak dipaksakan untuk sebuah kemampuan kritik. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagi saya filsafat ini adalah epistemologi yang monokontrari. Ya, monokontrari ini adalah sebuah ilmu yang di dalamnya menyatu, tetapi sebetulnya kontradiktif antara justifikasi, pembenaran-pembenaran, explaining, dan falsifikasi, mengkritisasinya. Nah, saya belum menemukan sebuah karya yang lebih mengerikan ya di prodi ini, yaitu mengkritik iman kita. Ya, ada filsafat kritik atas iman kita. Nah, dalam filsafat boleh mengkritik akidah, boleh, ya, karena saya akan dalam pemahaman saya yang saya coba amati, saya membagi dua bahwa antara iman dan keyakinan, kepercayaan dan keyakinan berbeda, antara faith and belief itu berbeda. Mohon di share di file itunya, slide-nya. Nah, ini saya pakai ini ya, inspiringnya dari Popperian ya. Bagi Popper, sebuah ilmu, sebuah
definisi tentang iman akidah tidaklah terbukti benar, ya, keilmiahannya hanya dengan pembuktian semata saja mengiyakan saya, tapi harus diupayakan, ya, untuk melakukan menemukan kesalahan-kesalahannya, ya, siapapun lah penggagas tentang konsep iman, baik dari para nabi yang cerita tentang iman, itu juga boleh kita dalam filsafat diperkenankan, ya, karena ini merupakan sisi justifikasi, falsifikasinya. Coba lanjut ke slide berikutnya. Saya membedakan antara iman, tuh ya, kepercayaan. Katanya belief is product of the mind, sementara spirit atau faith is product of, ya, ingat tuh, iman atau belief itu product of mind. Kalau ada definisi, ini ceritanya mind, siapapun itu, ya, siapapun itu. Tetapi kalau misalnya faith, keyakinan, satu yang ada dalam hati kita, ini produk jiwa kita. Yang digugat oleh filsafat itu bukan keyakinan, not faith, tapi belief. Ya, belief. Maka kita bisa menggugat siapapun tentang konsep iman. Konsep itu adalah a set of knowledge. Kita bisa gugat itu. Menggugat itu bukan menggugat faith. Karena ketika menggugat itu kan sebetulnya kita melakukan falsifikasi, ya, menemukan titik-titik di mana konsep itu memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana konstruksinya filsafat. Nah, kalau itu dimiliki, pasti mata kuliah di Fakultas Filsafat ini, ya, atau di AFI ini tidak akan terganggu dengan mengkritik akidah. Nanti ada mata kuliah kritik akidah. Wah, menarik itu. Walaupun nanti akan dikatakan, wah, ini mau mengagnostikan, mensekularisasikan. Ini bukan cerita sekularisasi. Ini cerita tadi filsafatnya yang memiliki monokontraris gitu ya. Ilmu ini punya dua konsekuensi. Mampu melakukan konfirmasi, pembenaran, dan juga justifikasi. Yang kedua, di dalam dirinya itu, filsafat, mampu melakukan kritik. Mengukur kelemahan-kelemahan yang sudah dimiliki sebagai kemapanan. Jangan-jangan iman yang dipahami oleh para filsuf itu salah. Gugat saja. Menggugat iman mereka, menggugat konsep itu tidak akan menggugat keyakinan atau belief faith kita. Itu beda gitu ya. Maka yang menjadi persoalan di sini adalah terkadang kalau saya lihat mata kuliah di sini, mereka penyusunnya ragu-ragu. Ini antara iman dan belief ini nyatu, sehingga berkaitan dengan akidah tuh nggak boleh berubah, harus ini, nggak boleh ada kritik gitu ya. Padahal di situ ada mata kuliah yang nanti kalau dipelajari lebih lanjut melakukan kritik. Sekarang harus dibuka saja keberanian akidah filsafat ini untuk melakukan kritik, ya. Mengkritik belief itu bukan mengganggu keyakinan kita. Tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, harus dipisahkan dulu. Makanya nanti di dalam introduction-nya di mata kuliah itu harus dibilang, ini cerita tentang pengetahuan, bukan cerita tentang keyakinan yang dibawa karena pengaruh rohani kita. Nah, termasuk tadi ada cerita tentang konsep Isra Mi'raj, boleh digugat walaupun itu yang memberikan infonya adalah ulama-ulama besar masa lalu. Bisa salah. Yang salah itu bukan faith mereka, bukan keyakinan mereka. Yang salah itu pengetahuan yang ada di kepala mereka itu loh. Pengetahuannya nih. Kadang-kadang nggak cocok dengan pengetahuan kontemporer saat ini yang sudah bisa membuka dengan teknologi gitu. Kita banyak tools sekarang. Filsafat harus berani, ya, menegur disiplin-disiplin atau teori-teori ilmu lain. Jangan filsafat sendiri. Itu namanya menikmati diri sendiri, swalayan, self-service gitu ya. Bukan begitu. Kita harus bisa mengkaji, melihat biologi, melihat yang lain, dan yang dilihat itulah akan menjadi cara pikir untuk menjelaskan hal yang belum jelas abad-abad masa silam. Ini dijelaskan dalam era digital, dijelaskan dalam era macam-macam.
Dengan era neuroscience, dengan era data, semuanya bisa dibuka. Nggak usah ragu, karena yang dikaji oleh kita adalah kritik terhadap set of knowledge, bukan pada faith. Ya, ini ancangannya. Nah, dari situ silahkan lanjut ke knowledge. Nah, kurikulum yang dimiliki oleh kita, ya saya amati, ternyata menurut saya konstruksi mata kuliah yang diberikan sangat structural oriented, gitu kan. Ada materi tertentu yang dianggap terpenting dan tidak boleh hilang, tidak boleh diganggu gugat. Nah, itu sifatnya hanya untuk membuktikan bahwa kita ada akidah filsafat. Itu nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh ada kritik di situ. Selain hanya tunduk, patuh. Karya-karyanya pun hanya konfirmasi, afirmasi. Tidak ada kritik di situ. Ya, ada beberapa mata kuliah yang menurut saya ini tampaknya sebagai apa namanya, sebagai titipan, ya, agar mahasiswa ini menjadi makhluk yang tunduk, patuh. Gitu. Misalnya mata kuliah yang memang dianggap itu kaitannya dengan iman, yang dengan kaitannya kemampuan memberontak. Padahal filsafat itu pemberontak. Misalnya Pak Harun Nasution di Jakarta melakukan pemberontakan atas tradisi-tradisi yang ditanamkan oleh akidah filsafat dalam eh, paradigma filsafat yang harus mempertahankan akidah bahwa kita nggak boleh keluar dari Islam, bahwa kita harus jujur, kita harus menjadi orang yang baik dengan akidah-akidah yang tidak salah, tidak menyimpang. Nah, Prof. Harun mengatakan, oh, kita secara rasional boleh, ya kan? Nah, bergeser dari tradisi. Di UIN Sunan Kudus punya orang yang mampu melakukan itu. Misalnya ada Prof. Musa Asyari. Beliau menggeser filsafat dan sifatnya pada tradisi pesantren atau kelanjutannya itu digeser kepada bisnis, applied. Ini menarik menurut saya, sebuah terobosan-terobosan yang dari struktural, ya, dari structures, ya. Dari struktur dalam kurikulum itu ada empat pola, dan tampaknya akidah filsafat menggunakan pola yang structure oriented. Jadi ada mata kuliah yang wajib dan tidak boleh diganggu gugat, gitu. Yaitu aja gitu, dan itu menjadi utama, gitu ya. Mahasiswa tidak diberikan alat-alat untuk mengujinya, selain hanya alat-alat atau metode-metode untuk mengkonfirmasi dan afirmasi saja. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kurikulum itu ada yang model value oriented, berdasarkan sebuah ideologi, ya. Misalnya ada ideologi apa namanya, Jabariyah, Qadariyah. Kita tampaknya di UIN Sunan Kalijaga ini agak menghindari yang sifatnya rasional-rasional banget, lebih lebih pada patuh-patuhan, ya. Filsafat itu akan menciptakan orang yang radikal, sebagaimana ilmunya, bawaan ilmunya. Ya, kalau filsafat itu melahirkan orang-orang yang tunduk dan patuh, gitu, maka akan terjadi ideologisasi di situ. Ya, tidak ada orang filsafat di situ, yang ada adalah kuda-kuda ideologi. Gitu. Ideologi Islam yang seperti ini harus dipertahankan. Ya. Filsafat itu bukan cerita mempertahankan. Filsafat itu cerita bagaimana dilakukan upaya kemampuan manusia terobosan-terobosan. Tentu ada inovasi, tentu ada penghancuran dari konstruksi, dan ada falsifikasi di situ. Termasuk iman, termasuk tadi ya, pemahaman keagamaan kita yang nempel menjadi iman kita. Bukan keyakinan, bukan faith. Ya. Nah, ini bukan cerita liberalisme. Liberalisme yang artinya liar, tapi liberalisme artinya kebebasan berpikir, iya, kita memerlukan ruang demokrasi yang itu. Sehingga saya bisa dikritik. Pengkritikan terjadi bukan karena pada diri pribadi saya, tapi pengkritikan pada konsep pengetahuan yang saya miliki mungkin keliru, mungkin saya salah milih, salah jalan, gitu ya. Tapi karena saya dominan, maka yang salah jalan ini seakan-akan benar. Nah, ini harus dikritik. Filsafat mampu. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
teori kurikulum itu ya, struktur kurikulum ada tadi proses oriented. Jadi berupaya mencarikan konservasi pada metodologi tertentu. Misalnya kita akan mengkonservasi satu metodologi di mana metodologi akan menjadi ciri kita. Pertama metode rasional tadi yang bayaniyah. Anggap saja bayan ini sebagai sebuah metode. Atau kita mungkin irfaniyah sebagai metode. Ya, atau mungkin gabungan dari itu. Ya, bayani, irfani, yang satu lagi itu. Pilih itu sebagai sebuah metode yang akan dipakai menjadi mesin ilmu dia. Jadi mahasiswa itu diberikan mesin ilmu, bukan dijejali. Dijejali, sementara mesinnya salah, tetap keluarnya juga salah. Ya. Nah, menjejali mesin ilmu bukan berarti mereka mengubah faith-nya. Bahwa belief akan berubah pasti, karena belief itu sifatnya sosiologis. Ya. Berubah sesuai dengan temuan-temuan dan pembuktian-pembuktiannya. Sementara yang namanya keyakinan atau faith itu akan cenderung stabil walaupun ada perubahan apapun, kan itu tentang pengalaman batin seorang ya terhadap keyakinan yang sangat mendasar gitu. Nah, jadi jika filsafat akidah ini akan diangkat menjadi sebuah modus baru yang menarik ke depan, menurut saya mohon dilanjut ya, dari struktur kurikulum harus diubah ya, dari struktur yang sebenarnya harus ke proses. Dari kita mempertahankan ya satu sistem, satu hierarkis pengetahuan tertentu, kita lebih pada pemberian orang itu mesin berpikir atau proses oriented ya. Dari verifikasi ke falsifikasi. Kenapa demikian? Kemajuan dan kompleksitas persoalan jiwa bangsa atau gaze itu sekarang sangat membutuhkan orang yang bisa punya proses berpikir falsafi. Kelangkaan SDM yang analitik, solutif, dan moral. Banyak orang yang analitik pintar, tapi menjadi pengkritik. Ya. Ada orang analitik memberikan solusi, tapi nakal untuk dirinya sendiri. Kita memerlukan manusia atau produk-produk filsafat yang seperti itu ke depan. Dunia digital ini akan mereduksi kemanusiaan kita. Kita dikendalikan oleh imaji-imaji masa, dan imaji ini memerlukan orang yang melakukan kontrol dan falsifikasinya, sehingga masyarakat selalu mendapatkan cahaya ya dari mereka yang punya kemampuan falsafi ilmu ya, punya metode filsafatnya dengan moral yang baik. Dan saya kira di kita sangat mungkin gitu ya. Walaupun sekali lagi untuk menjadi ada lapangan pekerjaan khusus filsafat tidak ada. Tapi filsafat ini ternyata bisa bekerja di ekonomi, bisa bekerja di pemerintahan. Sebagai apa? Sebagai analis. Kemampuan berpikir, oke gini, apa perbedaan seorang filsafat dengan berpikir kritis? Berbeda. Filsafat itu pasti mendekati pemikiran pada platform kehidupan yang paling mendasar. Itu filsafat. Sifatnya pasti kritis. Tapi kalau berpikir kritis, belum tentu filsafati. Tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran bekerjanya. Kewajaran-kewajaran saja. Belum tentu orang itu mengerti tentang platform atau basic kehidupan. Nah, itu bedanya berpikir kritis ya, critical thinking dan philosophy thinking itu berbeda sekali. Nah, capaian dari API mestinya ke philosophical thinking. Kalau berpikir kritis tanpa harus filsafat pun bisa. Selama orang itu selalu mengamati data bisa kritis, tapi tidak filsafati. Filsafat itu memerlukan ruang perenungan untuk mengkaji seluruh fenomena itu, untuk menemukan nomenon. Nomenon itu adalah platform atau prinsip-prinsip kehidupan yang dasar. Nah, di agama diberikan sumber ilmunya tentang kehidupan yang dasar. Di mana adanya? Kumpulan ilmu-ilmu dasar itu ada di kitab suci. Pertanyaannya adalah kitab sucinya atau tafsirnya?
yang dikritik oleh kita adalah tafsir nantinya, bukan kitab suci. Kitab suci ya seperti itu. Tapi orang memaknai kitab suci itulah yang menjadi bagian dari filsafat, karena di situ orang mendefinisikan sesuatu pemahamannya berdasarkan segelintir pengetahuan. Siapa tahu pengetahuannya salah. Nah, pernahkah kita di filsafat ini ketemu karya yang mengkritik Pak Amin Abdullah? Nggak ada kan? Harusnya ada. Karena Pak Amin itu kan pemikiran, bukan ideologi. Kecuali Pak Amin Abdullah dijadikan ideolog. Nah, itu berarti kita sulit. Yang ada tunduk dan tunduk dan tunduk. Ketika kita mengatakan pemikiran integrasi ini ada salah, harus dikatakan ada salah. Karena dia bukan kitab suci. Ditemukan salahnya untuk menemukan temuan-temuan yang lebih kreatif ke depan, yang lebih aplikatif. Ya, seperti tadi ya. Pasti ada titik salah di situ. Nah, saya belum menemukan karya kritik atas kritik Pak Amin Abdullah. Belum ada tuh. Ya, yang ada adalah konfirmasi pemikiran Abid Al-Jabiri. Nah, itu sebenarnya hanya afirmasi, menguraikan saja gitu ya. Karyanya gini-gini diuraikan, selesai. Tanpa dijelaskan bagaimana kelemahan-kelemahan teori itu. Kenapa demikian? Karena tidak diberikan tools-nya, mata kuliahnya untuk berpikir seperti itu. Ke depan, kalau misalnya AFI ini akan menjadi internasional, sangat diperlukan sekali kemampuan menyusun mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang prosesial. Artinya kurikulum yang orientasinya proses. Kita punya keunikan keindonesiaan itu. Yakni kita punya konten lokal yang sangat wisdom-nya tinggi, gitu kan. Artinya kearifan lokal ini luar biasa kita ini. Kearifan lokal yang bersarang di pesantren luar biasa kita ini. Pernah nggak kita mengkritik pemikirannya Gus Dur? Saya pernah. Pernah nggak mengkritik pemikirannya Kiai Hasyim Asy'ari? Nggak ada yang berani. Kenapa? Oh, itu sudah menjadi ikon yang untouchable. Nggak boleh. Itu adalah pemikiran orang seperti hanya tadi belief ya, bisa dikritik, bisa digugat. Kan menggugat itu bukan berarti menghina. Menggugat mereka artinya menemukan konstruksi keilmuannya. Di mana konstruksi keilmuannya itulah tempat kita belajar yang bisa dikembangkan dengan sistematik ilmuwan yang lebih modern, lebih disipliner. Saya kira akidah filsafat kita ya di UIN Sunan Kalijaga ini mampu melakukan itu. Tapi kuncinya hanya satu, mengubah struktur kurikulumnya dari yang struktural yang harus ada nilai tertentu yang harus pakem wajib ada ke yang prosesnya, artinya ke arah pemikiran kekuatan metodologi gitu ya. Nah, maka kekayaan inilah akan diisi. Banyak profesor-profesor kita yang bisa mewarnai itu. Dan kita sudah punya bukti ya. Di Jakarta ada Pak Harun Harun Nasution. Di sini kita juga punya ya seperti Pak Musa yang bergeser dari keharusan pada pakem filsafat akidah ke applied bisnisnya. Ini luar biasa menurut saya. Kita memerlukan filsafat ekonomi saat ini. Ekonomi Islam luar biasa, filsafatnya perlu digali. Filsafat syariah, harus berani menulis itu. Karena kan filsafat syariah itu bukan mengkritik Al-Quran, tapi melakukan eksplanasi dan juga falsifikasi atas tokoh-tokoh yang cerita tentang ekonomi melalui pendekatan disiplin filsafat. Ya, saya kira mungkin itu. Mudah-mudahan cerita ringan falsifikasi ini memberikan inspirasi untuk teman-teman akidah filsafat yang siap internasional ya. Karena internasional itu mata kuliah yang ditawarkan sekarang sudah ada di sana di luar negeri, nggak ada bedanya. Bahkan kita lebih rendah isinya. Maka kita harus mengalihkan perubahan ini menjadi lebih tadi ya ke arah prosesnya. Jadi belajar di UIN Sunan Kalijaga itu belajar sistem pengetahuan, belajar tentang mesin pengetahuan, bukan belajar tentang sejarah. Kalau tentang sejarah filsafat kita kalah, namanya sumber daya literaturnya juga kita hanya bacanya literatur tempat, ya. Kecuali literatur dari misalnya saya baca Ibnu Arabi, tulis dari Ibnu Arabinya dipelajari kan tidak.
belajarnya dari terjemahan-terjemahan, ya kan? Membaca ilmu Arabi kurang, memerlukan kemampuan bahasa Farsi. Nah, kita nggak ada yang mampu bahasa Farsi. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita lebih dalam sejarah filsafat? Secara konten kita lemah sebetulnya. Maka kita harus bergeser, ya, bergeser dari struktur kurikulum yang sifatnya struktural menjadi yang lebih proses, ya. Artinya kurikulum ini diorientasikan untuk menciptakan atau memberikan mesin pengetahuan pada mahasiswanya, sehingga keluar dari situ boleh jadi apa, boleh jadi apa namanya, manajer, boleh jadi guru, boleh jadi apapun, karena dia punya ability, ya. They have ability dalam berpikir fundamental. Bukan berpikir kritis. Berpikir kritis itu menjadi orang kiri pasti kritis itu. Menjadi ideologi kiri Anda kritis pasti. Tapi kritis itu kan hanya menemukan celah buruknya. Sementara berpikir filsafat kan bukan menemukan celah buruk, tapi menemukan basic atau sistem terdasar dari fenomena itu. Ya. Jadi harus dibedakan term ini. Nah, ini nanti perlu ditulis menjadi ancangan untuk mahasiswa, sehingga ketika melakukan eksplanasi atau eksplorasi dalam filsafat tidak takut bahwa ini dia tuh tidak menjelekkan orang ketika mengkaji pemikiran dan tidak mengganggu keyakinan agama mereka. Justru dengan masuk dalam filsafat ada ketersambungan antara belief yang dia gagatnya dengan iman dia, dengan faith dia. Nyambung pasti, tidak mungkin bertolak belakang. Yang bertolak belakang terjadi ketika belief sistemnya ini lebih banyak mitologi. Ya, belief sistemnya ini banyak mitologi. Seperti tadi tentang Isra Mi'raj tadi yang debatable. Ini karena banyak metodologi, tapi seakan-akan yang mitos ini bagian dari iman. Bagian dari keyakinan, kan beda. Nah, ini harus perlu pengantar dulu. Filsafat iman, filsafat keyakinan ini menjadi mata kuliah tertentu yang harus diangkat agar nanti orang bisa mengerti ini filsafat ini pada ranah ini berbicara apapun tidak akan mengganggu. Biar biar bisa eksplorasinya jalan, baru bekerja falsifikasinya. Nah, falsifikasinya diperlukan dalam ilmu ke depan. Karena kenapa? Untuk menggugat semiotika, ya, menggugat semiotika, kepalsuan kebenaran. Kan banyak sekali kebenaran yang palsu sekarang. Hanya dengan kemampuan berpikir filsafat, ya, kebenaran palsu ini bisa terbongkar. Nah, media ini ada mensuplai kebenaran palsu, ya. Kebenaran palsu ini harus dibongkar. Nah, yang bisa membongkarnya adalah filsafat, nggak ada yang lain. Kemudian untuk menciptakan demokrasi, biar tidak terjadi penguasaan arogansi ini didorong dengan kemampuan demokrasi dengan berpikir filsafat, mengembalikan kebenaran sebagaimana kebenaran semestinya. Jadi bukan kebenaran, bukan versi seseorang, kebenaran bukan versi penguasa. Ya, memang resikonya membawa kebenaran itu pasti nyawa. Ya. Kebenaran itu selalu berhadapan dengan nyawa. Tapi tidak apa-apa, itu resiko filsafat. Jadi filsafat itu bukan hanya tunduk, ya, kepada sebuah akidah, tidak, justru melakukan kritik. Ya. Ke depan kita memerlukan mata kuliah itu, memerlukan filsafat yang segar seperti itu, sehingga banyak mahasiswa asing ingin belajar di sini. Belajar bagaimana menemukan mesin pengetahuan yang dekat dengan local constant yang masih hidup. Kalau di Barat sudah tidak ketemu tuh yang namanya local wisdom itu. Mereka sudah diwarnai oleh kapitalisme, jadi sulit sekali menemukan kearifan lokal yang masih seperti di Indonesia. Banyak sekali kanan kiri kita masih banyak bekerja kearifan lokal yang belum banyak digali oleh filsafat. Kearifan lokal yang ada di pesantren belum pernah digali oleh filsafat. Nah, kita perlu membangun itu, ya, sehingga ini menjadi modal yang bisa dibangun dalam membangun internasionalisasi filsafat, sehingga nanti ada inklusivisme yang sangat menarik di kita, ya. Orang masuk ke sini mengerti kebenaran sebagaimana kebenaran. Nah, kalau mereka keluar dari kita lagi, ya sudah, mereka punya. Tapi kita sudah memberikan kekuatan metodologi untuk menciptakan itu. Ya. Nah, paling mengerikan dari filsafat ini adalah
bukan hanya mengkritik kebenaran, tapi jati diri kita pun dikritik. Konsep kita pun dikritik. Diri kita sendiri dikritik. Itulah filsafat yang sebenarnya. Ya, seperti saya sampaikan, filsafat adalah epistemologi yang tadi yang punya dua kemampuan yang menusuk, membenarkan, menyalahkan, gitu ya, gitu terus bekerja. Sehingga ini selalu ada yang baru dan ada yang baru. Hasil dialog yang membenarkan, menyalahkan, pasti ada yang baru. Karena selalu ada modifikasi dan modifikasi. Kemajuan ke depan terletak pada rejim modifikasi atau modim kreasi. Saya kira filsafat punya kemampuan itu, dan selamat ya untuk akhirnya filsafat kalau mau berubah harus mau mengubah struktur kurikulum. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Menarik sekali tadi kalau pembicara yang pertama tadi dari perspektif insider dan cenderung verifikatif, sementara yang perspektif yang pembicara yang kedua, Pak Munawar ini dari perspektif outsider dan cenderung falsifikatif. Nah, dua sudut pandang ini tentu akan menghadirkan banyak penasaran dan banyak problem yang mungkin saja muncul di antara peserta yang hadir pada siang hari ini. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk sesi pertama ini 2 orang penanya dulu, silahkan bila ada yang bertanya. Disilahkan kepada peserta sekalian jika ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, Pak Moderator. Silahkan. Ya, Mas. Sepertinya suaranya Mas Ayub ya. Silahkan, Mas. Oh ya, terima kasih. Saya ingin bertanya. Sebenarnya pertanyaannya lebih tepat ke Pak Robi, tapi misalnya nanti Pak Munawar juga ingin menanggapi, saya juga sangat berterima kasih. Tadi kan dijelaskan bahwa salah satu prinsip integrasi interkoneksi atau bahkan yang terbaru yang buku Prof. Amin yang terbaru itu saya lupa terminologinya. Yang penting salah satu prinsipnya itu adalah yang diambil dari istilah biologi tadi itu adalah interpermeability, itu saling menembus gitu. Yang saya tanggapi di sini dan mungkin indah kaitannya dengan penjelasan dari Pak Munawar tadi, saling menembus juga itu mau tidak mau harus berarti ada atau dimungkinkan untuk saling mengoreksi, saling falsifikasi lintas disiplin seperti itu. Makanya yang ingin saya tanyakan adalah misalnya kalau terjadi seperti ini, misalnya seorang yang mengkaji studi Islam, khususnya mungkin tasawuf gitu, kemudian dia melihat bahwa dalam kajian psikologi modern kecenderungan yang dalam terminologi mereka itu adalah turunan dari syahwat, misalnya same sex attraction gitu, tertarik secara seksual kepada sesama jenis. Tapi di dalam psikologi modern itu dikatakan sebagai suatu hal yang normal gitu. Nah, tentu dari perspektif tasawuf ini menyalahi fitrah dong, sehingga kalau dia pada tasawuf tradisional, dan kita tidak boleh melarang orang untuk memegang tasawuf tradisional kalau komitmennya di situ misalnya. Lalu dengan dalih interpermeability tadi itu dia kemudian mengatakan bahwa saya punya kedudukan setara untuk kemudian mengoreksi atau mengkritisi pendekatan psikologi terhadap hal ini. Nah, pertanyaan saya kemudian ketika itu dimungkinkan, apa itu tidak kemudian bisa diklaim sebagai suatu bentuk islamisasi tersendiri? Karena kan tadi Islam mengkritik produk sains modern, itu kan sebenarnya salah satu premis islamisasi kan dengan berbagai macam mazhabnya.
Tapi kalau kita mengatakan tidak bisa seperti itu, berarti tadi gunanya semi permeability itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yusuf. Wah, itu Syekh Yusuf itu dari Padang. Kibar Madang. Monggo Pak Yusuf. Kalau ada pertanyaan. Di mute. Bisa di-unmute dulu Pak Yusuf. Pak Yusuf itu masih digigit itunya, masih di mute. Dihidupin dulu. Oke. Pak Ucup. Nah, udah. Usul ya sebentar ya, mumpung belum tutup ya karena lagi nunggu rapid tadi. Terkait dengan perkembangan arisan, saya kira sangat bagus, lancar ya. Hanya saja mungkin dari sisi fungsional secara umum baru sebatas pinjam meminjam dan mendapat arisan. Nah, mungkin teman-teman ini bukan arisan, woi. Udah beda Bukan acara. arisan, woi. Ini webinar saya. Webinar ini. Inginnya menembus saja saya Yusuf. Jangan-jangan ini dimaknai sebagai interminable itu. Bukan, itu mabuk makan Padang. aduh nggak lihat ini karena sudah terlambat langsung ditutul aja. Oke. Ada pertanyaan terkait baru masuk saya. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Mungkin tadi pertanyaan dari Mas Ayub ditujukan ke Pak Robi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi istilahnya yang dipinjam Pak Amin dari biologi itu semi permeable. Lengkapnya sebenarnya membran semi permeable. Nah, pertanyaan Mas Ayub tadi, kalau saya boleh pinjam istilah menggelitik Pak Munawar, harus berani mengkritis ya, tapi tetap harus berakar pada akidah. Maka di filsafat ini dulu saya sering dulu namanya AF Pak Munawar, ya, akidah filsafat. Nah, seringkali kita digodain sama teman-teman TH itu. Jurusannya akidah fasidah, akidahnya rusak, filsafatnya nggak dapet. Nah, insya Allah karena ada dosen Pak Munawar yang ajengan ini ulama sains maksudnya, bisa memberi kritik ya atau otokritik terhadap bangunan filsafat karena kita sering diskusi. Baik, menurut saya beri contoh, Mas Ayub ya, ada hal-hal yang menurut saya kalau sudah pada ranah hukum, akidah yang tidak bisa ditawar. Saya beri contoh, contoh kecil, saya ambil contoh Iran ya, boleh ya? Boleh Pak Mun ya? Jadi di Iran ini yang protes nanti Mas Arif. Kajian filsafat tidak pernah lepas dari akar tradisinya, ya. Jadi kalau mereka mengkaji filsafat bertahap, ya. Pertama misalnya ngaji Fususul Hikamnya Ibnu Arabi. Itu kitab tipis itu bisa 2 tahun. Ngaji harfan-harfan, huruf per huruf. Sampai paham betul, nanti terakhir diberi seperti ijazah ya kalau kita yang ditandatangani sama seorang mullah atau ayatullah. Tapi pertanyaan kita begini, Iran ketinggalan nggak tentang informasi ilmu pengetahuan? Tertinggal nggak tentang kemajuan teknologinya?
bisa bikin vaksin enggak? Bisa memberi kontribusi enggak terhadap ilmu pengetahuan? Sudah membuat apa dalam hal ini yang paling terbaru itu modernisasi militer, ya, sehingga membuat ini kalau sudah nyerempet politik ini bahaya nih, Pak Mun bisa teriak-teriak. Jadi sudah membuat paling tidak negara-negara yang memusuhinya untuk menghitung atau berhitung. Nah, sekarang kembali ke soal tadi. Saya melihat di Iran ini pacaran gitu ya. Itu sudah bisa ditangkap polisi syariah. Mereka nggak nyebut polisi syariah, pokoknya polis itu tugasnya nggak hanya nangkep orang yang salah melanggar lalu lintas, tapi juga kalau dia nggak bawa surat suami istri bisa ditangkap tuh. Ya, maka di sana ada humus, ada zakat humus yang sebenarnya di pinggir-pinggir jalan itu disiapkan ya, kotak segi 4 itu ya. Ini tiap rumah tangga, kepala rumah tangga memasukkan zakatnya di sana. Nah, kembali ke sini. Jadi konsep-konsep yang melanggar akidah akan dilawan, tidak bisa dibiarkan itu bagian dari sesuatu yang bisa dipertukarkan, gitu ya. Demikian pula dengan sains, ya. Jadi gini, kan sesuatu yang difalsifikasi oleh konsepsi Popper itu kan nanti ketika dia mengalami penguatan, maka apa dia sebut corroboration ya, mengalami corroboration. Ya dikuatkan atau menguatkan dirinya karena diuji salahnya. Tapi kalau dia lemah, dan dalam hal ini maka saya tadi tawarkan dalam konsep imajinasi saya, sebenarnya apa sih yang mau dibangun itu? Jembatannya, jembatan keilmuannya, atau tujuannya? Kalau tujuannya mau mencapai ke sana, atau ingin bertegur sapa dengan jalan lain, tawaran saya yang kelima tadi bisa dipakai. Orang bisa lewat lembah, dia bisa memanjat dinding, dia bisa membuat konsep yang lain yang itu sesungguhnya bisa berkontribusi bagi persoalan yang aktual, sesuai zamannya, sesuai tempatnya. Dan hal itu sebenarnya nggak bisa juga dipaksakan di luar Iran ya. Seperti di Maroko itu lebih rumit lagi. Nah, kelihatannya mayoritas Muslim. Saya ke sana pokoknya begitu lihat jalan Soekarno udah senang. Ini mesti ada sejarah Bung Karno di sini ya. Tetapi masyarakatnya kalau ditanya, Anda bangga jadi seorang Muslim? Mungkin saya salah wawancara dengan segelintir orang, tapi rata-rata mereka sungkan atau enggan menyebut Muslim. Saya ingin jadi Muslim yang bebas, minimal itu. Oleh sebab itu, saya nggak heran ketika belakangan ada tatbiqul alaqat baina Israel wal Maghrib. Ada ada normalisasi hubungan antara Israel dan Maroko itu. Nah, ini konsep lain ya, bahwa Anda ada pro-mukawamah atau enggak, itu konsep lain. Tapi paling tidak ada hal-hal yang nggak bisa begitu saja ditembuskan oleh karena itu kepentingan lokal, kepentingan duniawi, misalnya LGBT. Bagaimana mungkin ini bisa diresepsi oleh konsep akidah? Meskipun nih kalau kita bertahan pada wilayah ini akan dibilang kuno ya. Kok nggak berani saya melihat kemodernan dan anak turunnya gitu. Bukankah Hasan Hanafi, Abed Jabiri sudah dialog dialog dia dibukukan Hiwarul Masyriq wal Maghrib talihi silsilatur rudud wal munaqasat itu. Ini bagaimana ya orang kadangkala kita ciut nyali ketika melihat barat itu dengan kemajuan dan modernitasnya. Padahal sesungguhnya kita punya pola, punya modal untuk mengembangkan kapasitas keilmuan yang sudah mentradisi dalam Islam. Bagi saya itu, Mas Ayub, nanti ditambahkan Pak Mun. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Ayub ada sanggahan atau apa mungkin?
Ya, tidak ada Pak Moderator. Silakan. Oke, ini sebelum dijawab tambahan dari Pak Munawar, ini ada pertanyaan via chat dari salah satu peserta namanya Mas Fajar Dwi Noviantoro. Assalamualaikum, sebelumnya mohon maaf izin bertanya lewat chat dalam yang disampaikan oleh Pak Mun tentang menggugat keyakinan dengan membedakan faith dan belief. Izin memperjelas apakah faith itu Al-Quran dan hadis langsung dari Nabi, sakral, tidak boleh digugat, dan belief itu pemikiran keagamaan profan yang boleh digugat. Apakah seperti itu? Ini pertanyaan dari Mas Fajar. Ini mungkin sekalian menanggapi pertanyaan tadi dan menanggapi pertanyaan ini. Silahkan Pak Munawar. Terima kasih. Saya mulai dari Mas Fajar aja ya, belum nanti yang kedua. Pertama, ketika kita membaca belief atau faith, itu orang cenderung menjelaskan pada seperangkat epistemologi gitu. Baik epistemologi yang sifatnya sakral dan epistemologi yang sifatnya profan. Padahal sebetulnya faith itu sudah ada, tanpa harus kita punya epistemologi itu pun, faith itu sudah ada. Ya. Faith tentang fitrah manusia mengakui yang tunggal itu ada. Tetapi yang tunggal namanya apa, baru bercerita tentang belief. Ya. Bahwa yang tunggal ini sesuatu kehidupan ini dimulai oleh sesuatu yang maha, itu ada tanpa harus kita punya pengetahuan agama. Karena itu sifatnya imanen di dalam diri manusia yang punya nyawa. Ini sebenarnya relevan dengan ayat yang mengatakan sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam janin ada pertanyaan lastu birobikum. Itu sebuah penjelasan gitu ya, bahwa itu menjadi faith kita. Dalam konteks ini tidak ada orang yang namanya kafir, tidak ada orang yang namanya ateis. Semua paham, semua ngerti tentang kesadaran itu, tetapi diingkari adalah konsep-konsep tentang nama, siapa, dan aktor yang mengisi Rab itu digugat. Ketika digugat eksistensinya, maksudnya eksistensi pengetahuan ya, dan tidak diikuti konsekuensi karena pengetahuan itu, maka mereka melupakan ritual dan menolak semua entitas-entitas keterkaitan mereka dengan institusi yang disebut agama. Dan di kelompok ini disebut ateis. Coba Anda gugat, ateis murni itu ada nggak dalam konteks ateis berdasarkan Al-Quran ayat yang tadi saja? Kan ayat yang tadi seluruh jiwa ketika ruhnya dimunculkan dalam diri kita itu ditanting, ditanya ya. Alastu birobikum, you know who I am? Yes, bala sahid. Itu sudah membuktikan sebuah pengetahuan awal. Pengetahuan itu nggak usah digugat lah dari mana asalnya. Oh itu ada itu. Tinggal nanti dikonfirmasi dan diafirmasi dalam proses ilmu psikologi, ilmu neuroscience, ilmu tentang DNA. Itu kan artefak-artefak di mana jejak-jejak masa silam ruh kita tertempelkan di situ. Bukan di otak kita. Otak kita kan terisi karena proses pengisian. Tapi kalau DNA tanpa diisi pun, neuroscience tanpa diisi pun sudah tertempel pengetahuan itu yang nempel. Kita sama punya itu. Mampu nggak filsafat membuktikan bahwa yang seperti itu ada? Ya harus bisa, karena memang cerita itu. Tetapi tidak menggugatnya, karena itu sifatnya faith. Nah, yang digugat oleh kita adalah pendapat orang, kata-kata, termasuk pendapat Rasulullah SAW berkaitan dengan itu bisa kita gugat, ya, karena itu pendapat manusia. Jadi kita gugat. Misalnya, kenapa Rasulullah SAW atau para nabi lebih memihak pada kaum proletariat, gitu kan? Ini dengan perspektif narasi gitu. Ya apa ini upaya mereka masuk secara mulus ke kelas yang lain? Ini kan bisa digugat dengan cara demikian. Tapi menggugat ini bukan merendahkan Rasulullah SAW, karena itu adalah misi mereka. Menjelaskan sebagai konsekuensi filsafat yang lebih kritis, ya, artinya lebih berani membuka nuansa lain, gitu. Bisa dijelaskan.
Tapi fungsinya sekali lagi bukan mendekonstruksi harga diri, ingat, bukan menghina. Kalau posisinya menghina berarti ini prosesnya adalah terjadi penghinaan pada nabi, penghinaan pada nama apapun. Ada ruang di mana harus kita bisa menyadari itu, ya. Nah, faith kita, kesadaran moral kita itulah yang nanti membatasi ke arah mana kita akan berpendapat atau berkesimpulan. Tetapi membebani kita untuk tidak berani berpikir lebih out of box, ya, keluar dari kebiasaan dan tradisi yang dimiliki saat ini. Mahiwal atau queries dalam bahasa saya, ya, berpikir querysial, ya, berpikir anomali, aneh gitu. Aneh itu bukan gila. Kalau gila itu tidak memiliki dasar, tidak memiliki nalar dan metode berpikir. Tapi kalau kita punya metode berpikir, cuman mencoba dari sisi yang lain, berani melihat sisi yang lain, berani over position, mengalihkan posisi ke tempat lain. Untuk apa? Bukan menghina, tapi tujuannya adalah untuk menemukan, menyingkap kebenaran lain yang tersembunyi, atau episode kebenaran yang tersembunyi. Jadi yang berbicara masalah sabda Rasul, hadis itu menurut saya itu masuk dalam turas, ya, dalam kasanah peradaban manusia. Al-Qur'annya sendiri, ya, bukan narasinya Rasulullah SAW. Al-Qur'annya sendiri itu adalah pengetahuan yang bisa kita punguti. Boleh nggak Al-Qur'an didebat? Boleh. Yang didebat bukan dikritik dan dijelekan. Di debat itu adalah ditemukan celah-celah di mana yang belum terbiakan kebenarannya. Terbiakan itu belum terbuka dengan terbuka kebenarannya. Itu dicecer gitu. Seperti tadi tentang kasus Isra Mi'raj. Secara nalar pengetahuan impossible tubuh kita naik ke atas, tapi nalar mitos mengatakan boleh. Nah, ini pertemuan antara nalar mitos dan nalar nyata harus menjadikan titik yang harus kita urai. Di situ sebetulnya apa? Dekati dengan psikologi, dekati dengan sofistik, dekati dengan yang lain. Sofistik sebagai ilmu, ya, bukan sofistik sebagai ritual. Ini harus dibedakan. Karena kalau sofistik sebagai ritual, kita akan terjebak dengan belief emosional. Belief emosional itu adalah keimanan yang basisnya hanya perasaan. Ya, ini terkadang lebay kalau perasaan itu, ya. Sakit saya dengan sakit seseorang berbeda derajatnya. Dekat kita dengan Allah yang kita rasa bukan Allah, tapi orang yang karena Allah itu sangat beda. Ini harus selalu dikonfirmasi. Karena ini ritual. Sufi ritual bukan di ranah kampus. Karena kalau di dalam ranah kampus ada sufi ritual, nanti akan menipiskan kemampuan kritis kita. Salah satu dampak dari pendidikan sufistik adalah ketundukan. Tidak mungkin memberontak. Ya, kecuali sufi yang sebagai ilmu. Al-Ghazali itu sufi ilmu. Ibnu Arabi itu sufi ilmu. Artinya ada parameter-parameter yang bisa dilacak dengan ilmu dan bisa ketemu dan bisa diikuti. Dan bisa disistematik. Yang ditransfer kan metodenya, bukan ritualnya. Ritualnya boleh apa saja, boleh bagaimana, tapi metodenya itu yang paling kita ketemu. Ya. Jadi akidah filsafat atau akidah filsafat Islam itu menurut saya kalau masih berada dalam kurikulum yang strukturalis, ya, tidak akan maju-maju gitu, ya, tidak akan ada bedanya dengan yang lain. Nah, berpikir filsafat saat ini jangan nanti cerita konsekuensi ke belakang yang nanti seperti disampaikan oleh Pak Robi tadi, ya. Kehidupan di Iran yang maju dalam pemikiran tapi konservatif di dalam penegakan syariah, ini harus dipisah, ya. Karena kalau penegakan order, tatanan itu cerita tentang komitmen penguasa. Komitmen penguasa ini cerita kepentingan. Terkadang bukan kebenaran yang dipertaruhkan oleh mereka. Karena mereka juga bersinggungan kepentingan dengan yang lain, bukan bersinggungan kebenaran. Tetapi dalam kajian kita di kampus, itu yang dikedepankan misalnya adalah pemberian pada narasi bahwa mahasiswa itu diajarkan mesin ilmu. Bukan dicekoki pengertian, bukan dicekoki sejarah.
Tapi mesin ilmunya di dalam sejarah yang dikaji ada apa sih mesin ilmunya? Bagi saya, konsep Pak Amin Abdullah banyak kelemahan, ya, banyak kelemahan. Nanti mungkin saya akan coba tulis dalam sebuah buku untuk melakukan kritik atas Pak Amin Abdullah. Karena banyak kelemahan. Soalnya ini tadi permeabilitas ini sangat membuktikan bahwa di dalam diri Pak Amin masih tidak integratif, masih memandang ada kekuatan iman, ada kekuatan yang tidak jelas mencampuri proses ilmiah. Tapi bagi saya antara belief dan proses ilmiah tidak ada pencampuran, tapi mereka saling bisa mengisi. Karena belief itu ilmiah, ya. Belief itu ilmiah, sehingga antara ilmiah dengan ilmiah tidak mungkin memerlukan permeabilitas. Memang sudah bekerja dengan sendirinya, tinggal keberanian melakukan penembusan dan batasnya. Ya, apa yang menyadari kita ada tahu batas? Yang menyadari kita tahu batas adalah kesadaran ilmiah kita. Kita tahu kesadaran ilmiah kita apa. Sampai pada batas itu kita masuk pada etika. Jadi seorang ilmiah bisa mengukur etik dan tidak etik karena ini sebuah konsekuensi memiliki ilmu. Salah satu metode, salah satu manfaat dari berpikir kritis atau berpikir kritis ini adalah kita tahu batas diri, kita tahu batas nilai yang lain. Jadi ada ruang kesadaran itu. Nah, demikian juga di kampus ya, di Usuluddin atau di AFI, mestinya didorong itu sehingga ketika mengkritik itu mahasiswa diajar mengkritik tapi mungkin kritiknya kurang ajar. Langsung merendahkan orang. Dia lupa bahwa yang dikritik itu bukan orang, yang dikritik adalah konsepnya. Kalau konsep pasti ada nalar, ada dalil, ada cara bekerjanya, ada pertimbangan-pertimbangan yang dipakainya, bukan menjelekan orang. Kalau sudah menjelekan orang, itu berarti lupa bahwa dia bukan seorang ilmiah, dia adalah para pencaci kebenaran. Gitu ya. Kita tidak menciptakan orang para pencaci, ya, bukan menciptakan orang-orang yang suka merendahkan orang. Walaupun salah, orang itu dihormati, ya, kan orangnya, tetapi dikritik konstruksi berpikirnya, dalil yang dipakainya, pengetahuan yang diambilnya, parameter yang dipakainya, dan cara dia merelasikan parameter dengan yang lain. Nah, ini yang menjadikan kita bisa mengukur. Ya. Filsafat diperlukan ke depan, meskipun dunia ini sudah digital, meskipun dunia ini sudah virtual, kita memerlukan filsafat. Apalagi filsafat yang berbasis pada tadi ya, nilai-nilai itu. Kita memerlukan kejelasan. Akidah ini sebagai patokan, bahwa kita punya nilai yang akan dipakai sebagai parameter untuk mengukur. Sementara filsafat di tempat lain liberal, ukurannya adalah kemampuan dan keliaran berpikir, dan keberanian menerobos ketidakmaluan melakukan eksekusi pada parameter-parameter yang sudah usang. Tapi kalau kita masih ada ruang-ruang di mana kita harus dihargai, harus menghargai. Ya, apa penyebabnya kita menghargai? Karena kita punya tadi ya, punya faith yang sudah tahu bahwa faith itu seperti itu, ya. Kemudian di faith ini punya kesadaran bawaan, ya, bahwa ada yang tidak baik gitu di sana. Kalau kita sadar itu, kita sadar sekali itu. Ya, nggak usah dipakai teori kalau itu sudah nempel pada diri kita, ya, sebagai faith itu. Nah, yang digugat, yang dilakukan oleh konfirmasi dan falsifikasi adalah belief kita. Jadi jangan takut akidah filsafat mendesain kurikulum yang menciptakan inovasi dan kemampuan terobosan di dalam penciptaan berpikir yang lebih lebih metodis dan falsafi. Ya. Nah, tidak akan mengganggu iman selama nanti ada mata kuliah melakukan pembedaan itu gitu. Jadi harus dibuat dulu mata kuliah tentang faith dan faith, belief, and philosophy. Ini ada mata kuliah itu. Biar nanti orang tahu bahwa yang dikritik itu ini gitu, bukan ini gitu kan. Antara faith dan ini pasti ada ruang yang lebih bebas sehingga para ilmuwan itu lebih bebas berkreasi. Dan tidak akan mengubah faith dia, Allah itu had, Allah itu berada dalam kehidupan kita, memberi respon, itu tidak akan berubah selamanya. Walaupun dia
radikal. Ya, walaupun dia mampu melakukan terobosan-terobosan dalam berpikirnya. Ya, tanpa mengubah itu. Ini saya kira karena kemampuan berpikir falsafi, bukan karena berkemampuan kritis. Kalau kemampuan kritis tadi hanya menemukan dasolen dan size-nya tidak nyambung, itu sudah kritis. Tapi kalau misalnya para filsafati tidak seperti itu, dia tahu prinsip ilmu dulu atau prinsip kehidupan, baru dia bisa mengkritiknya. Nah, memahami prinsip kehidupan harus membaca banyak hal, gitu ya. Nah, saya kira yang kedua berkaitan dengan tadi pertanyaan Mas Ayub, saya coba ingin komen ya. Permeabilitas, seperti saya sampaikan, saya ingin merindukan di karya Alf ini ada kritik pada karya Pak Amin Abdullah. Silahkan kritik secara epistemologi. Nanti saya mau membimbingnya ya. Karena kalau misalnya dibiarkan nanti akan sulit menerjemahkannya. Ya, walaupun sebetulnya ada pertanyaan, kenapa filsafat harus peduli dengan implikasi? Justru filsafat itu harus memberikan rambu-rambu ketika implikasi tidak ada kontradiksi. Maka harus dikelirkan dulu konsep-konsep dasarnya. Ya, nah kalau itu ada berarti Fakultas Filsafat atau AFI ini luar biasa, saya kira ada terobosan berani. Termasuk seperti pion-pion Harun Nasution ini akan bangkit lagi ke depan, ya, yang punya greget dalam metodologi. Pak Musa punya greget di dalam aplikasi. Nah, mungkin nanti di akidah filsafat perlu tuh mata kuliah filsafat ekonomi. Ya, karena itu sangat diperlukan, karena mereka juga akan menjadi manajer nantinya. Kan di antara Anda ada yang jadi manajer, ada politisi gitu ya. Nah, kalau hanya ceritanya akidah-akidah lagi, nanti begitu jadi politisi ceritanya malah khotbah. Kan bukan cerita khotbah filsafat itu. Filsafat itu produknya menciptakan orang yang mampu ya melakukan eksplanasi pada kehidupan kebenaran sebagai kebenaran. Walaupun konsekuensinya adalah dia mati. Sebagaimana filsafat, dia bisa menjustifikasi, dari sisi lain juga bisa mendekonstruksi dirinya sendiri. Justru dengan ada dekonstruksi itulah ada kemajuan pada dirinya, ada kemajuan pada ilmu. Tanpa dekonstruksi nggak ada kemajuan, mandek nanti. Kalau Pak Amin Abdullah tidak ada yang mengkritik, mandek, dan akan kebenaran, kepalsuan yang dibawa oleh Pak Amin Abdullah itu menjadi kebenaran. Ingat itu. Nah, ini ya perlu dilakukan kritik-kritik yang lebih tajam. Mengkritik beliau bukan menghina. Ingatlah, mengkritik itu konsepnya, bukan pribadinya. Nah, ini perlu kalau politik mengkritik pribadinya karena untuk mendekonstruksi marwah. Itu beda sekali kalau politik ya. Makanya jangan dibawa semangat kritik politik dalam politik ilmiah, itu sangat jauh sekali ininya. Semangatnya beda sekali gitu ya. Saya kira begitu, Pak Robi, Pak Admin. Terima kasih. Terima kasih. Ini boleh saya komen sedikit lagi sebelum saya bilang. Saya teringat dengan teman saya yang dari Iran, sama dari Iran. Mereka maju dalam filsafat syariah, ya, sehingga pengetahuan di mereka itu tinggi. Kenapa? Karena filsafat itu sudah diberikan pada pendidikan awal. Bahwa mereka dijejali dulu, iya, karena untuk manusia bisa berpikir harus ditambah pengetahuannya, dijejalkan pengetahuannya. Rememberingnya wajib itu. Dijejalin, semua buku-buku itu jejalin. Nah, pada ada pendidikan tertentu, pengetahuan ini dipakai untuk menganalisis. Nah, di sini filsafat bekerja. Jadi filsafat bekerja untuk analisis, bukan bekerja untuk remembering, mengingat sejarah, mengingat nama, bukan itu. Filsafat itu bekerja untuk dilakukan. Maka ilmu filsafat membuka laboratorium. Laboratoriumnya adalah kehidupan itu sendiri, harus banyak mengkaji kehidupan currently saat ini gitu. Filsafat pandemik, filsafat makan, filsafat minum, itu ada filsafatnya. Filsafat haram, halal, kan sebenarnya nggak pernah disentuh. Ya kan, hanya filsafat yang besar, filsafat pengetahuan, akhlak, moral. Bagaimana dengan filsafat makan? Bagaimana dengan filsafat kuliner? Bagaimana dengan filsafat sehat? Banyak sekali itu yang bisa kita kaji. Dan di Indonesia, epistemologi kampus-kampus tentang filsafat banyak sekali. Salah satunya adalah pesantren. Pesantren itu adalah kampus-kampus di mana filsafat sudah diaplikasikan.
jadi kali dari pesantren itu. Mau sisi bagaimana tasawuf bekerjanya, pendekatan gitu ya, bagaimana orang bermuhabah gitu kan, ada tradisi mereka yang bekerja yang harus kita gali gitu. Yang digali mesinnya, bukan digali sentimen-sentimen emosionalnya. Meneliti mereka bukan menjadi mereka dan membela mereka. Ya mereka tetap mereka harus dihormati, tetapi secara ilmu mereka punya kesalahan, ya secara metode punya titik-titik lemah. Nah ini yang akan menjadikan ilmu kita berkembang. Terima kasih. Terima kasih Pak Mun. Ini ada pertanyaan lagi, namun sebelum saya membacakan pertanyaannya, saya ucapkan selamat datang. Ini kita dapat tamu istimewa dari Wakil Dekan 3 Usuluddin UIN Makassar, Bapak Dr. Abdullah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kenal Pak Robi, Pak Saifullah. Meskipun dari jauh tetapi hatiku dekat sama mereka. Masya Allah. Sehat. Ini Pak Mun ada satu pertanyaan lagi dari mahasiswa. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya sekali kan. Ya, yang mantik itu ya? Ya, tentang mantik Al-Ghazali itu. Bagaimana Pak? Monggo silakan ditanggapi. Oke, begini. Mantik atau logika ini punya sisi liberal, gitu ya. Kalau tidak diisi oleh akhlak, logika ini akan merusak tatanan karena dia akan mendekonstruksi definisi. Allah itu apa gitu, ditanya, dicari gitu. Sehingga semua akan menjadi hancur. Tata nilai yang sudah bagus dan tertata dan itu sangat mulia, itu akan hancur gara-gara logika yang liar. Maka dikatakan di dalam buku Tahafut Falasifah, nah sisi logika liarnya itu yang harus dikendalikan. Tetapi dari Ibnu Al-Farabi dengan tahaput, di situ diceritakan, Pak Ghazali jangan terlalu takut dengan logika, gitu. Pas logika memberi bantuan pada kita untuk berpikir sistematik, ya, mana premis, mana historis, mana konsekuensi, gitu kan, mana menghubungkan antar variabel, itu dijelaskan dalam ilmu logika. Jadi jangan begitu takut gitu. Namun Al-Ghazali sudah menduga dan melihat gitu ya. Banyak filosof-filosof menjadi ateis, atau di Islam saya kira ada filosof-filosof yang ingkar teisnya juga kan. Nah ini dikarenakan keliaran di dalam mempertanyakan, ya, keliaran. Pada pertanyaan itu jawabannya justru akan menggugat pengetahuan yang dimilikinya. Mending kalau pengetahuan itu kita bisa memisah ini iman, ini itu. Kalau tidak, seakan-akan semua pengetahuan yang kita digugat itu ada pengetahuan tentang keyakinan kita. Sehingga ketidakmampuan menjawab pertanyaan kita sendiri sama artinya adalah ketidakmutahiran keyakinan kita. Ya. Nah, ini sering dijadikan alasan para ahli logik untuk menggugat Tuhan, menggugat hal yang intangible. Tetapi dari ahli logik itu kita dapat bantuan, yakni tentang prinsip berpikir. Bukan mesin ilmu ya. Kalau mesin ilmu namanya epistemologi. Kalau prinsip berpikir atau hukum berpikir itu logika. Ya, tadi mantik tadi. Di dalam Maqasidus Syariah itu dua-duanya bekerja. Logika ya bekerja. Maqasidus Syariah itu juga bekerja logika dan juga epistemologi. Ya, epistemologi. Jadi logika selalu bercerita tentang material dan proses-proses yang sifatnya selaras. Gitu. Tetapi tidak pernah bercerita tentang konsekuensi. Maqasidus Syariah itu adalah logika. Logika yang mempertanyakan selain cerita tentang kesesuaian dalil dan kesesuaian dengan juga harus cerita konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi pasti ditanya tuh. Apa? Mudharah kah atau maslahah kah? Itu di belakang tuh konsekuensi ditanya. Sementara ilmu logika, ilmu mantik nggak pernah cerita tentang konsekuensi. Yang penting ya ngikutin jalur senada selaras ya sudah. Padahal konsekuensinya buruk, jahat, gitu ya. Nggak peduli. Seperti tadi dikatakan, saya ini kecenderungan misalnya lesbi gitu. Ini sudah dorongan saya lesbi loh. Atas nama logika, atas nama pengakuan dan atas nama jati diri manusia yang mengakui bahasa lesbi, saya mau melesbikan diri dengan sadar. Gitu.
Tetapi atas nama Makoshi Desara salah. Salahnya bukan atas nama diri, tapi konsekuensi lesbinya itu loh. Bahwa Anda mau jadi lesbi itu silahkan saja. Tapi konsekuensinya loh. Kalau ternyata konsekuensinya buruk, ya jangan dipaksa untuk lanjut. Tapi kalau ternyata konsekuensi baik, walaupun nggak Anda sukai, lanjut, dipaksa lanjut. Ini agak berbeda dengan logika materialnya yang selalu berorientasi pada keselarasan premis-premis. Nah, sementara dalam logikanya mantiknya Al-Quran atau mantiknya Makoshi Syariah, itu logikanya bukan hanya persoalan kesesuaian antara dalil-dalil, tapi juga ada konsekuensi atau dampak-dampak yang harus diperhatikan. Nah, ini saya kira harus dibuat ya. Makoshi Syariah itu dalam konteks mantik. Nah, ini untuk menjawab ketakutan dari Al-Ghazali ya. Al-Ghazali sangat takut karena memang dia sadar betul konsekuensi dari berpikir logis itu pasti mendobrak apapun yang menurutnya tidak logis. Padahal yang tidak logis itu belum tentu tidak manfaat. Nah, ini yang tidak pernah dipikir oleh orang yang logically ya, atau mantik oriented. Yang penting ya ngono, tapi ya sebetulnya kalau dilaksanakan salah gitu. Ya, nggak pernah mikir salahnya, yang penting itu. Nah, ini yang harus ini dikendalikan oleh Al-Ghazali. Hati-hati dengan mantik karena ada sisi buruk yang harus dikendalikan kalau tidak tahu. Maka dalam buku Tahafudz Falasifah itu sebenarnya berceritanya bukan menggugat filsafatnya hanya pada proses, tapi esensi dari filsafatnya adalah hukum berpikirnya itu yang tanpa moral, tanpa mengerti tujuannya, kita hanya menerobos atas nama kesesuaian itu memang logis, itu diterobos gitu ya. Tapi sebetulnya punya konsekuensi buruk yang tidak dipikirkan konsekuensi itu. Sementara Ibnu Farabi cerita jangan begitu, ada sisi baik dari filsafat itu tadi, menggali mitos ya yang selalu melekat pada keyakinan agama gitu ya. Itu harus dihindari agar kita beribadah lebih benar pada kebenaran ya. Saya kira akidah filsafat punya kemampuan untuk melakukan itu ke depan, mengingat sekali lagi akidah filsafat akan kedatangan tamu-tamu dari internasional gitu. Ini diperlukan sebuah tawaran bahwa kita ini kurikulumnya sudah berubah gitu. Sekarang ke arah penguatan dan metodologi gitu ya, bukan ke lagi nilai yang harus dipertahankan atau struktur yang harus nggak boleh diganggu gugat gitu. Kita dibiarkan sehingga pengayaan ilmu lebih sifatnya inklusif. Apapun bisa dikaji di sini karena itu tidak akan mengganggu iman gitu ya. Nah, nanti dikawal. Nah, termasuk nanti pada saat produk-produk ilmiah dimunculkan pun nanti produknya sangat inovatif, tapi sekali lagi tetap menghargai yang namanya marwah dari agama, di mana agama itu juga sebuah konsekuensi rezim pengetahuan, terus punya marwah, tetap punya narasi-narasi yang harus diangkat. Nah, narasi ini tidak usah diajarkan karena sebenarnya seiring dengan kekritisannya berkembang, seiring dengan itu dia tahu batas diri. Nah, batas diri ini sebagai bekal dia mengerti tentang nilai. Bahwa kehidupan ini punya limitasi. Saya kira begitu ya. Nanti mungkin lebih lanjut bisa dipelajari dalam buku perdebatan Tahafudz Falasafi dan Tahafudz Talafudz. Ini dua cerita yang sebetulnya mengkaji itu ya. Logika, mantik dan lain-lain ini menjadi prinsip berpikir. Bukan mesin ilmu loh ya, prinsip berpikir. Nah, kebanyakan logika ini dipakai dalam retorika, itu prinsip berpikir. Prinsip menyimpulkan, itu namanya tadi logika mantik. Tapi kalau misalnya mesin ilmu, namanya epistemologi. Ya, epistemik itu pengetahuan diolah dengan mesin pikir dan berbagai batasan-batasannya dan metodenya. Nah, jadi ilmu. Jadi pengetahuan itu dengan diolah, pengetahuan itu meliputi wahyu gitu ya, yang berasal dari kitab suci, itu pengetahuan. Tidak boleh ditolak, itu harus ada. Walaupun nantinya makna orang yang memaknai wahyu atau penafsir wahyu yang dikritik oleh kita, bukan wahyunya, maknanya. Jadi Al-Quran itu Al-Qurannya ya begitu itu. Untuk apa dikritik ya? Memang dia begitu.
Nah, yang dikritik adalah penafsir tentang Al-Qur'annya. Kenapa dia menafsirkan begitu? Ini ada setting sosial yang harus dibaca dan macam-macam. Nah, karena nanti akan ketemu sebuah khasanah baru yang tidak pernah dikaji oleh orang lain. Nah, saya kira kita memerlukan inovasi seperti itu ya. Sekali lagi saya merindukan siapa yang mau mengkritik Pak Amin Abdullah. Saya salah satunya yang ingin mengkritik juga ya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, berarti kita terbebas dari karisma orang. Ya, kita bisa menemukan titik pandang bahwa kita punya loh mesin ilmu yang kuat. Salah dan tidak kan nanti persoalan uji sosial saja gitu ya. Saya kira Pak Amin punya titik lemah ya. Tadi seperti Pak Robi bilang, namanya jaring laba-laba kalau ditiup angin ya ambur gitu ya. Apalagi ada burung datang ambur juga gitu ya. Nah, bagaimana? Berarti ada titik lemah dong. Nah, titik lemahnya kita coba bangun. Bangunan titik lemah itu akan melahirkan pengembangan keilmuan Islam. Bukan mandek, justru dengan kritik, dengan anomali lah ilmu ini akan berkembang. Terima kasih. Tapi mengkritik bukan menghina orang ya. Sekali lagi, mengkritik it's not blaming others gitu ya. Jadi bukan menghina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munawar. Mungkin kita akhiri diskusi kali ini. Tidak akan saya buka pertanyaan lagi karena sudah sore. Saya juga tidak akan menyimpulkan karena ada kemungkinan pun hasil dari diskusi ini pun akan dikritik juga seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini, kepada Pak Robi dan Pak Munawar, juga kepada semua peserta yang hadir, Bu Dekan, Pak WD3 yang juga memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf apabila ada sesuatu dan lain hal yang kurang. Mungkin kita akan bertemu lagi di webinar series yang berikutnya di gelombang yang ketiga, nanti akan diumumkan di grup webinar series. Itu mungkin dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arif, Pak Mun. Terima kasih Mas Arif, Pak Mun, Pak Robi, Pak WD3. Terima kasih Bu Dekan. Kemudian masuk mau mengkritik ya. Mendampingi. Disampaikan insya Allah Kamis depan kita akan ada lagi seri terkait dengan masalah tafsir ya, ilmu tafsir dalam konstruksi keilmuan FUPI ya. Jadi pada Bapak Ibu semua dimohon siap. Kamis siang ya. Kritik Pak Aminnya tadi loh, closingnya Pak Munawar. Kenapa? Kritik Pak Amin Abdullah ini loh, nanti saya tunggu betul ini. Oh. Seperti apa? Ini Pak Alim juga datang, terima kasih. Pak Alim. Ini Pak Hajriana SAA bukan ya? Bu bukan Dia. Bu. Ini besar nih Pak Muti. Itu dari Kalimantan Bu. Mas. Aduh. Bagus sekali materinya tadi. Hajrian. Oh, udah dinilai sama Pak Alim, katanya bagus sekali. Enggak dikritik Pak. Ini kan sedang menunggu kritik ini Pak Munawar. Pak Alim sedang baru masuk, jadi tahunya yang bagus. Bagus, mantap. Wah, itu ada Pak Muti tuh. Habis ngajar tadi, lupa. Muti dapat arisan tadi kemana? Muti puasa. Nyunah nah. Palim. Ayo, nyunah. Alim sudah datang, syukuran S2, syukuran Afi. Tahu aku mau tahu. Ya tapi kan nggak datang luring, hanya virtual. Karo mulang loro mulang karo melu arisan. Alhamdulillah oleh. Oh ya dapat deh. Pak Munawar yang tapi nggak datang mau. aja nggak dapat Pak Alim. Iya, dia dapat tadi. Nggak dapat ya Pak, tapi dapat ini makan enak, alhamdulillah. Jadi double. Makanan.
Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Yo. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu peserta semuanya, terima kasih. Ditunggu webinar berikutnya. Amin. Oke, tutup ya. Terima kasih Mbak Hasna. Siap, Bu.